Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah yang kedua adalah kaidah fikih yang berbunyi al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang sebab adanya keraguan. Atau dalam ungkapan lain, al-yaqinu la yazulu bisyak, yang artinya sama. Kaidah fikih ini berasal dari dalil, yaitu hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu sabda beliau, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jika salah satu dari kalian merasakan sesuatu di perutnya, kemudian iskal terhadap hal tersebut, apakah keluar sesuatu atau tidak, maka jangan sekali-kali kalian keluar dari masjid alias keluar dari sholat sampai kalian mendengar bunyi atau mencium bau bahwa itu adalah kentut. Kira-kira begitu. Nah, dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa keyakinan bisa diperoleh jika seseorang sudah menyelidiki atau mengetahui indikasi-indikasi yang mengarah ke keyakinan tersebut. Dalam hadis ini, untuk mengetahui seseorang itu berhadas kecil yaitu kentut ketika sholat, maka dia harus memastikan salah satu dari dua paling tidak, yaitu apakah mencium bau kentutnya atau mendengar suara kentutnya. Jika tidak, maka keyakinannya adalah tidak kentut, alias orang tersebut tetap sah sholatnya, alias melanjutkan sholatnya, tidak boleh keluar. Juga hadis lain misalnya, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana. Hadis lain misalnya, jika salah satu dari kalian ragu ketika sholat dan tidak tahu berapa rakaat sholat, apakah 3 atau 4 yang sedang terjadi, maka buanglah keraguan itu dan dasarkanlah jumlah rakaatnya pada apa yang diyakini. Dari hadis ini, jika seseorang ragu jumlah rakaat, maka pilih yang menurut dia yakin, yaitu yang 3. Kaidah fikih al-yaqinu la yuzalu atau la yazulu bisyak ini masuk ke banyak atau seluruh bab-bab fikih, dan bahkan disebutkan kaidah ini masuk dalam 3/4 dari bab fikih yang ada, seluruh bab fikih yang ada. Di dalam kaidah fikih ini terdapat beberapa cabang kaidah. Misalnya kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Pada prinsipnya segala sesuatu itu didasarkan pada keadaan yang semula atau ditetapkan berdasarkan pada keadaan semula. Maka misalnya jika seseorang ingin mengetahui status keadaan dirinya hadas atau tidak sekarang, maka cek sebelumnya apakah dia punya wudhu atau tidak. Jika dia punya wudhu, kemudian sampai sekarang belum ada indikasi yang mengarah ke dia berhadas, maka dia tetap punya wudhu. Begitupun sebaliknya. Dalam kasus perundang-undangan misalnya, jika ada suatu undang-undang A misalnya, kemudian direvisi menjadi undang-undang B. Nah, kemudian undang-undang B sedang direvisi ke undang-undang C, yang artinya undang-undang C yang sedang ingin digodok itu belum ada, kemudian undang-undang B yang direvisi itu tidak berlaku, maka undang-undang A lah yang kemudian berlaku sebagai undang-undang alias undang-undang semula. Jadi ketika undang-undang baru belum lahir, maka undang-undang lama yang tadinya direvisi kembali hidup. Suatu undang-undang pengganti dari undang-undang yang lama kemudian dibatalkan, tadi sama seperti revisi tadi, maka undang-undang yang lama dihidupkan kembali. Termasuk dari kaidah ini juga al-qadimu yutraku ala qidamihi. Sesuatu yang sudah ada atau timbul sejak dahulu berada dalam status asalnya. Misal,
Segala sesuatu yang muncul sejak zaman dahulu dan belum ada status administrasinya, maka berada dalam status tanpa pemilik sampai ada status hukum baru. Contoh misalnya, pulau-pulau yang secara administratif itu belum terdaftar di lembaga internasional namanya di suatu negara, maka pulau tersebut statusnya adalah pulau yang tanpa kepemilikan, alias pulau tanpa pemilik sampai pulau tersebut didaftarkan secara administratif ke lembaga internasional tersebut. Contoh lagi dari al-aslu baqa'u makana, misalnya ad-dararu la yakunu qadiman. Kebahayaan atau kemudaratan atau tanggung jawab tidak mengenal status keterdahuluan. Maksudnya sesuatu yang menimbulkan bahaya tidak boleh berlanjut alih-alih lebih dahulu kehadirannya di suatu lingkungan. Contohnya adalah pembuangan limbah pabrik yang membahayakan harus dihentikan ke sebuah tempat jika menimbulkan ancaman berbahaya terhadap pemukiman, sekalipun pembuangan ke daerah tersebut sudah terlebih dahulu dilakukan sebelum ada pemukiman. Misal begini, ada pabrik membuang limbah ya ke suatu tempat. Waktu itu belum ada pemukiman. Nah, tiba-tiba atau beberapa waktu kemudian di tempat tersebut ada pemukiman. Nah, meskipun si pabrik itu sudah membuang limbah terlebih dahulu, jika itu bahaya, ya tidak mengenal keterdahuluan. Oh, saya lebih dulu di sini kok. Enggak. Karena di situ ada pemukiman, maka tidak boleh misalnya melanjutkan pembuangan limbah ke wilayah tersebut. Kemudian cabang kaidah yang kedua adalah al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal atau pada prinsipnya segala sesuatu itu tidak ada tanggungan, alias manusia itu pada prinsipnya bebas dari tuntutan sampai ada bukti yang membuktikannya. Jadi hak dan kewajiban baru timbul akibat dari tindakan hubungan manusia dengan sesamanya. Hak-hak seseorang yang dihilangkan sementara oleh hukum kembali lagi setelah kewajiban hukumnya dipenuhi. Contoh, setiap orang yang mengaku memiliki hak pada orang lain harus melakukan pembuktian apabila melakukan gugatan. Apabila suatu gugatan itu ditolak, tidak mampu menghadirkan bukti yang akurat, maka tergugat berstatus tidak memiliki kewajiban apapun. Jadi jika seseorang mengklaim atas sesuatu, dia harus membuktikan. Jika tidak bisa membuktikannya, maka yang digugat itu tidak berhak atau tidak memiliki kewajiban apapun untuk membuktikan. Jadi misalnya ada seorang mengklaim tanahnya milik dia kepada tanah yang ditempati si B. Nah, sampai si yang mengklaim itu punya bukti, yang pihak B selaku yang menempati tanah tidak perlu atau tidak memiliki kewajiban apapun terhadap si A yang menggugat. Itu al-aslu bara'atuz zimmah. Nah, juga misalnya orang hanya bisa dikatakan atau mendapat vonis bersalah jika sudah terbukti secara hukum melalui proses peradilan. Sampai ada hasil putusan dari peradilan tersebut yang sah, setiap orang kembali ke status asalnya, yaitu terbebas dari tuntutan. Ini yang dimaksud dengan praduga tak bersalah. Kalau dalam fikih klasik misalnya, apa namanya, yaitu misalnya teman kamu atau kamu menuduh atau seseorang menuduh atau mengaku bahwa orang lain punya hutang terhadapnya, sampai orang tersebut membuktikan dengan bukti hutang tersebut ada, ya maka yang dituduh tidak punya kewajiban membuktikan apapun atas tuduhan tersebut bahwa dia punya ini hutang. Juga adalah man tayaqqana al-fi'la wa syakka fil qalili awil katsiri amila 'ala al-qalili li'annahu al-mutayaqqan. Barang siapa yang meyakini melakukan sesuatu tetapi ragu apakah jumlahnya banyak atau sedikit, maka dia condong ke yang sedikit karena itu yang bisa dijadikan keyakinan. Contoh misalnya orang lupa jumlah rakaat. Nah, 3 atau 4 ya yang sudah dilakukan, maka ambil yang paling sedikit yaitu 3. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan
annama sabata biyaqinin la yartafi'u illa biyaqinin. Segala sesuatu yang ditetapkan berdasarkan keyakinan, maka tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan yang lain. Nah, termasuk dari kaidah ini misalnya ada seseorang ragu apakah dia meninggalkan sesuatu dalam sholat seperti kunut, maka dia wajib sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Atau dia ragu apakah dia melakukan sesuatu yang dilarang seperti rukuk tambahan, maka dia tidak sujud karena li'annal asla adamu fi'alihima. Kemudian kaidah selanjutnya adalah al aslu fi sifati al aridu al adam. Pada prinsipnya hukum asal sifat yang baru adalah tidak ada. Contohnya adalah gugatan pembagian keuntungan hasil usaha oleh pihak pemberi modal dalam perjanjian ekonomi, mudharabah atau akad apapun. Contohnya mudharabah dapat dilakukan apabila ada bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi adanya keuntungan dari modal yang diserahkan. Sedangkan pihak pelaku usaha berhak membantah telah terjadi timbulnya keuntungan dalam kegiatan usahanya. Jika tidak ada bukti yang menguatkan dakwaan si pemilik modal, maka hakim harus memutus bahwa tidak terjadi adanya keuntungan usaha di pihak tergugat. Karena prinsipnya adalah sifat-sifat baru dari sesuatu atau suatu kejadian adalah nihil. Ini juga diungkapkan dalam ungkapan lain kaidahnya adalah al-aslu al-adam. Jadi begini, misalnya si A sebagai pemilik modal menggugat si B yang mengelola modal bahwa telah terjadi keuntungan dari modal yang diserahkan. Nah, kemudian pihak pelaku usaha boleh dapat membantah bahwa itu tidak benar, dalam kegiatan usaha tersebut belum ada keuntungan sampai ada bukti yang menguatkan dakwaan si pemberi modal. Nah, jika ini dibawa ke pengadilan, maka hakim harus memutuskan bahwa memang tidak ada keuntungan karena tidak ada bukti. Karena prinsipnya adalah segala sifat yang baru atau sesuatu yang baru itu pada suatu kejadian adalah prinsipnya adalah tidak ada atau nihil. Itu al-aslu al-adam. Kemudian ada kaidah lain, misalnya cabang dari kaidah ini al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Sesuatu yang ditetapkan pada waktu tertentu, pada prinsipnya segala sesuatu yang terjadi kira-kiranya adalah waktu yang paling dekat dengan kejadian tersebut. Contoh misalnya, seseorang melihat mani di pakaiannya. Dia tidak ingat kapan mimpi basahnya. Nah, maka dia tetap wajib mandi wajib. Nah, bagaimana sholatnya? Dia tidak akan mengulangi sholatnya kecuali tidur terakhir yang setelah itu dia bangun. Contoh misalnya, seseorang tidur habis zuhur, kemudian bangun jam 5. Ternyata dia mimpi basah. Nah, dia wajib mandi, kemudian dia hanya wajib sholat di waktu terakhir sebelum dia bangun, kira-kira begitu. Yang wajib qadha atau wajib dilakukan sholatnya. Kemudian termasuk cabang kaidah dari al-yaqinu la yazulu bisyak adalah contoh yang tadi, contoh al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Contohnya adalah jika seseorang dituduh menyalurkan uang tertentu di luar kewenangannya, misalnya dia sudah diberhentikan dari jabatan yang berhubungan dengan kewenangan penyaluran uang, tapi mengaku dilakukan di saat dirinya masih menjabat, maka pengadilan harus meminta kepada tergugat untuk membuktikan pengakuannya, bukan kepada penggugat, tapi kepada yang dituduh tadi. Ketika tergugat tidak mampu membuktikan pengakuannya, maka pengadilan memberikan vonis bersalah alias harus bertanggung jawab kepada tergugat sekalipun penggugat tidak menunjukkan bukti gugatannya. Misalnya seorang ex-karyawan dituduh melakukan tindakan
penyaluran uang atau distribusi uang. Tapi itu terjadi ketika dia masih menjabat. Nah, yang dia lakukan ketika itu adalah menyalurkan uang. Tapi dia ngaku itu dilakukan di saat masih menjabat. Nah, maka pengadilan harus meminta kepada dia yang tergugat itu untuk membuktikan pengakuannya, bukan kepada si penggugat. Nah, ketika dia yang digugat itu tidak mampu membuktikan pengakuannya, maka si pengadilan harus memberikan vonis bersalah karena sekalipun yang menggugat tidak ada buktinya. Misalnya yang menggugat si A kepada ex karyawan B yang dituduh melakukan pencucian uang misalnya. Nah, meskipun penggugat tidak ada bukti, tapi tetap hakim harus memvonis bersalah berdasarkan kaidah ini. Kemudian al-aslu fil kalami al-haqiqah. Pada prinsipnya yang dipegang dalam sebuah kata adalah makna hakikat. Jadi apabila terdapat satu kata yang memiliki banyak makna dalam sebuah peraturan, maka makna hakikinya harus terlebih dahulu diambil sebagai sebuah kesimpulan hukum, bukan makna yang lain atau majas atau kiasannya. Contoh, dalam pengujian undang-undang, hakim tidak boleh atau tidak dapat membuat norma baru ketika aturan di dalamnya menyebut sebuah kata yang tidak menimbulkan multi makna. Lain halnya, jika peraturan mengandung kata-kata multimakna, maka hakim dapat menciptakan norma baru untuk pengaturan subjek tertentu dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Alias karena yang dipegang adalah mana yang Abbas Ahmad bin Al-Qaus dalam kitabnya At-Talkhis. Beliau mengatakan, hukum yakin itu bisa hilang sebab syak atau keraguan pada 11 masalah. Jadi kan kalau kaidah ini kan keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan. Nah, tapi ada 11 perkara yang keyakinan itu kalah dengan keraguan. Pertama, seseorang ragu ketika mengusap khuf, apakah waktunya habis atau tidak. Nah, khuf itu adalah kaos kaki yang terbuat dari kulit yang digunakan ketika musim dingin atau boleh digunakan ketika seseorang berpergian. Jika berpergian, dia boleh mengusap khuf 3 hari 3 malam. Jadi ketika membasuh kaki ketika wudhu, tidak perlu mengusap airnya ke kaki langsung, tapi boleh di atas khuf tersebut. Nah, di kasus ini, seseorang yang memakai khuf, kalau di dalam rumah tidak berpergian, itu hanya 1 hari 1 malam kebolehan mengusap khuf. Nah, dalam kasus ini, ketika orang yang memakai khuf itu ragu apakah waktunya sudah habis atau belum, maka yang menang yang ragu alias sudah habis, bukan masih berlaku. Yang kedua, ketika seseorang berpergian, ketika seseorang memakai khuf, apakah dia mengusapnya di perjalanan atau di rumah, maka dihukumi habis waktunya alias hanya sehari semalam atau di rumah. Yang ketiga, ketika seorang musafir ragu apakah dia sudah sampai rumahnya atau belum habis berpergian, maka yang dibenarkan yang ragu, yaitu tidak boleh merukhsah alias sholatnya harus tetap sholat normal, bukan jamak atau qashar. Yang keempat, ketika seorang musafir ragu apakah dia niat iqamah menetap atau tidak, maka tidak boleh rukhsah, tidak boleh status musafir, tapi statusnya mukim atau iqamah. Yang kelima, ketika seorang musafir keliru niat qashar di belakang orang yang tidak tahu imam itu adalah musafir atau bukan, musafir atau mukim, maka dia tidak boleh mengqashar. Jadi seseorang berpergian musafir niat qashar tapi imamnya dia tidak tahu qashar atau tidak, maka tidak boleh bermakmum bersama orang seperti itu yang tidak jelas status safar atau mukimnya.
Yang keenam, ketika ada hewan kencing di air yang banyak, kemudian airnya ternyata berubah dan tidak tahu apakah perubahannya disebabkan air kencing hewan tersebut atau lainnya, maka yang dimenangkan yaitu keraguan, yaitu dihukumi najis. Yang ketujuh, perempuan yang haid yang ragu, perempuan yang mustahadah yang ragu, maka dia wajib mandi setiap dia mau sholat, karena dia ragu apakah darahnya terhenti sebelum sholat atau tidak, maka dia wajib mandi. Yang mustahadah, istihadah. Yang kedelapan, seseorang tayamum, kemudian dia melihat sesuatu, dia ragu apakah sesuatu itu fata morgana atau air. Nah, maka dia batal tayamumnya meskipun ternyata itu jelas bahwa itu adalah fata morgana. Yang kesembilan, seseorang berburu melempar sesuatu kemudian melukai buruannya. Kemudian buruan tersebut hilang. Kemudian setelah dicari, buruan tersebut sudah jadi bangkai. Nah, dia ragu apakah buruan hewan itu yang mati itu sebab dilempar dia atau kena senjata dia, atau karena jatuh di batu atau suatu tempat, maka tidak boleh memakan atau tidak halal memakan buruan tersebut. Begitu juga misalnya ketika menggunakan anjing buruan. Yang ke-10, jika seseorang terkena najis di pakaian atau badannya, tetapi tidak tahu persis bagian mana yang terkena najis, maka wajib dicuci semuanya. Misalnya seseorang kencing, kecipratan, tapi terus tahu, oh ada yang kena, tapi tidak tahu persisnya di mana, maka wajib dicuci semua. Yang ke-11, orang yang istihadah dan sulusul baul beser, ketika dia wudhu kemudian ragu apakah hadasnya berakhir atau belum, maka dia sholat dengan bersuci tersebut, maka tidak sah sholatnya.